Di tengah reruntuhan kota yang nyaris tak berwajah, ada satu jalan lurus yang membelah wilayah utara Gaza. Jalan itu dikenal sebagai Al-Auda, jalur yang di atas kertas tampak biasa saja, tapi bagi militer Israel, jalur ini adalah titik strategis, tempat di mana tank-tank bisa melaju tanpa banyak halangan, tempat patroli bisa berjalan tanpa dugaan. Namun mereka lupa satu hal. Di Gaza, tak ada jalan yang benar-benar aman. Dan di Al-Auda, sesungguhnya mereka sedang berjalan di atas garis tipis antara hidup dan mati. Tank-tank itu datang dengan percaya diri. Kendaraan lapis baja paling canggih yang pernah dibuat manusia. Di atasnya, berdiri 2 tentara Israel, mengamati sekitar dengan tenang. Mereka merasa menguasai tempat ini. Kamera pengintai mereka hidup, peralatan tempur aktif. Tapi justru karena itulah, mereka tak sadar. Beberapa ratus meter dari sana, di sebuah bangunan yang hanya tersisa separuh dinding, satu mata mengintai dari balik celah sempit. Mata itu milik seorang penembak jitu dari Brigade Al-Qassam. Tak ada yang tahu namanya. Tak ada yang tahu wajahnya. Ia diam, tak bergerak. Bahkan napasnya pun nyaris tak terdengar. Ia bukan manusia biasa saat itu. Ia adalah bayangan. Ia adalah bagian dari puing. Dan dalam senyap itulah ia menunggu. Senapan yang digenggamnya adalah senapan Ghul, buatan lokal, hasil kerja keras para insinyur di tengah blokade dan ancaman udara. Senapan itu tak secanggih milik lawan. Tapi di tangan yang tepat, senjata ini menjadi pemutus nyawa. Mata sang sniper terus memantau. Lensa bidiknya bergeser pelan, tubuhnya lebur bersama bayangan. Lalu, saat 2 tentara di atas tank tampak cukup jelas, cukup diam, cukup yakin bahwa mereka aman. Saat itulah garis bidik terkunci. 1 tembakan, langsung mengenai target. Tanpa jeda, tembakan kedua dilepaskan. Tepat mengenai sasaran kedua. 2 tubuh langsung ambruk di atas tank. Seolah dunia terhenti, tak ada peringatan. Tak ada suara peringatan. Hanya ledakan kecil dari peluru. Lalu keheningan yang berubah menjadi kepanikan. Seorang tentara lain melihat itu. Ia panik, melompat dari kendaraan lapis baja, berlari menuju temannya yang roboh. Barangkali hendak menarik tubuh. Barangkali sekadar ingin memastikan masih ada yang bernapas. Tapi sebelum ia sempat menyentuh tank, tembakan ketiga menghantamnya. Ia terjatuh, terjerembab. Tak bergerak. Semua terjadi dalam hitungan detik. 3 tentara tumbang. 2 di antaranya bahkan tak sempat melihat siapa musuh mereka. Tank segera berputar arah. Radio penuh teriakan. Sensor tak menangkap gerakan. Kamera tak mendeteksi musuh, karena musuh mereka bukan pasukan yang datang berlari, tapi 1 orang yang cukup sabar menunggu. Sniper itu tetap tak bergerak setelah tembakannya. Ia tahu 1 suara bisa memanggil drone, 1 kesalahan bisa mendatangkan peluru kendali. Tapi ia bukan hanya ahli tembak. Ia adalah bagian dari perang diam, perang tanpa wajah, perang yang berjalan tanpa parade, perang yang hanya menyisakan jejak tubuh di tanah. Tank Israel yang tersisa tak lagi berani terbuka. Palka ditutup, kamera diputar cepat, tapi tak ada yang bisa mereka lihat. Jalan Al-Auda telah berubah. Bukan lagi sekadar jalur militer, tapi ladang pembalasan, ladang pesan. 1 peluru, tepat sasaran, dari senapan buatan tangan di tanah terblokade, mampu mengirim pesan ke seluruh negeri, bahwa Gaza tidak diam, Gaza tidak menyerah. Dan Gaza punya caranya sendiri untuk menjawab setiap deru tank dan ledakan. Sniper itu kemudian mundur, tak cepat, tak lambat. Dengan tenang ia meninggalkan posisinya. Masuk kembali ke lorong gelap yang telah menjadi rumahnya. Tak membawa pujian, tak membawa sorotan kamera. Hanya membawa 1 keyakinan, bahwa perjuangan belum berakhir. Tapi hari itu, di jalan yang katanya telah dikuasai, justru kekuatan tersembunyi menunjukkan wajahnya. Dan wajah itu adalah wajah Gaza, yang tak terlihat tapi selalu ada, yang tak terdengar tapi selalu menggema. Apa yang terjadi di Jalan Al-Auda bukan sekadar penyergapan. Itu adalah bagian dari operasi yang diberi nama Qasr al-Saif, mematahkan pedang. Nama ini bukan dipilih sembarangan. Ini adalah simbol bahwa pedang kekuasaan dan teknologi yang selama ini dipegang Israel bisa patah jika ditantang dengan keberanian, kecermatan, dan pengorbanan. Rekaman dari penyergapan itu kemudian dirilis oleh Brigade Al-Qassam, bukan hanya untuk unjuk gigi, tapi untuk membongkar ilusi. Video berdurasi pendek itu memperlihatkan semua yang selama ini ingin disembunyikan.
bahwa bahkan di tengah kehancuran masih ada akurasi. Di balik debu reruntuhan masih ada strategi. Dan di antara suara ledakan, masih ada ketenangan seorang penembak yang mengatur napas untuk satu tembakan sempurna. Rekaman itu memperlihatkan bagaimana dua tentara yang berdiri di atas tank ambruk secara bersamaan. Gerakan mereka terhenti, lalu tubuh mereka jatuh ke besi dingin kendaraan perang. Salah satu dari mereka adalah seorang perwira, sersan pertama. Bukan tentara biasa, ia dilatih, ia berpengalaman, ia paham protokol medan. Tapi tak satu pun itu cukup untuk melindunginya dari peluru yang datang dari bayangan. Saat tentara ketiga mencoba melakukan evakuasi, ia justru menjadi korban berikutnya. Tubuhnya terjatuh ke dalam tank dan tak muncul lagi. Dalam satu rangkaian tembakan, seluruh formasi itu dihancurkan. Dan lebih dari itu, psikologi pasukan pun ikut runtuh. Ini bukan hanya kemenangan teknis. Ini adalah permainan mental. Serangan dari Al-Qassam tak dilakukan dalam jumlah besar. Tak dengan pasukan barisan, tak dengan kendaraan. Tapi dilakukan dengan satu orang, satu peluru, satu keputusan. Dan itu lebih mengerikan bagi lawan. Pasukan Israel, yang dikenal punya sistem deteksi paling canggih, nyatanya tetap tidak mampu mengidentifikasi titik asal tembakan. Tak ada alarm yang berbunyi sebelum tembakan pertama. Tak ada drone yang bisa memetakan bahaya. Semua datang tiba-tiba. Dan saat semuanya selesai, hanya puing dan tubuh yang tersisa. Sistem pertahanan yang selama ini diagung-agungkan, yang dibiayai dengan dana militer terbesar, ternyata tak punya jawaban untuk satu orang bersenjata GUL. Senapan buatan lokal, yang disempurnakan dalam sunyi, jauh dari laboratorium mewah. Tapi pelurunya sekali melesat, membawa harga mahal yang tak bisa ditebus oleh sistem teknologi manapun. Operasi Qasr al-Saif tak berhenti di satu tempat. Ini adalah gelombang baru dari strategi asimetris, di mana musuh tak bisa dikenali, tak bisa dipetakan, tak bisa dilawan dengan cara konvensional. Sniper menjadi simbol baru dalam perlawanan. Senyap tak terlihat tapi menghantam tepat di jantung. Apa yang paling ditakuti pasukan modern bukan ledakan besar, tapi rasa bahwa mereka diawasi tanpa mereka sadari. Ketika kepercayaan mereka terhadap zona aman hancur, itulah titik di mana mental pasukan mulai runtuh. Dan di situ Al-Qassam memainkan peran psikologisnya dengan sempurna. Video itu tersebar, menembus blokade informasi. Setiap framenya menjadi peluru kedua. Kali ini bukan untuk tubuh, tapi untuk opini. Untuk semangat para pendukung yang selama ini bertanya, masihkah ada perlawanan? Jawabannya jelas. Bukan hanya ada, tapi semakin terlatih, semakin tenang, dan semakin presisi. Dan ini baru satu titik. Baru satu operasi. Al-Qassam tak sekadar mengangkat senjata. Mereka membangun narasi. Narasi bahwa Gaza bukan wilayah pasrah. Bahwa meski tanahnya digempur, semangatnya tak pernah bisa dihancurkan. Bahwa bahkan dalam posisi terdesak, selalu ada jalan untuk membalas. Sniper itu tak dikenal, tapi ia adalah wajah dari perlawanan modern. Bukan dengan teriakan, bukan dengan barisan massa, tapi dengan kesunyian yang mematikan. Di medan seperti Gaza, di mana segalanya telah diambil, rumah, keluarga, keamanan, satu hal yang tersisa adalah tekad. Dan saat tekad itu bersatu dengan keahlian, jadilah ia peluru yang lebih tajam dari apapun yang bisa dibeli dengan uang. Qasr al-Saif bukan hanya nama operasi. Ia adalah pesan bahwa pedang yang selama ini menekan Gaza kini punya retakan,